Juli tahun 2017 dan hari Jumat hari terakhir dari perdagangan dan sebelum memulai kita akan review dulu pada perdagangan kemarin IHSG. Oke, Power fokus pagi Jumat 14 Juli 2017. Pada kemarin IHSG bergerak cenderung menguat, namun penguatannya dari proses yang saya perhatikan dari pukul jam 9 sampai dengan jam 16 itu pergerakannya menjelang sideways dan kalau saya perhatikan ini di chart kayak bentuk W sih. Dan memang kalau saya perhatikan kemarin perdagangan sideways ada melemah di jam 10, jam 11, lalu uh, jam 13, maksudnya pukul 13 dan pukul 14, lalu juga sempat melemah dan paling rendah di pukul 16.30, maksudnya 15.30 itu 15 oke, 15.40 itu sempat melemah di 5.809 dan pelemahannya itu terbatas 0,17 lalu ditutup di closing itu pukul 16.15 di 5.830 dan memang kenaikannya hanya 10 poin atau 0,18% dan memang 9 sektoral menguat. Salah satu yang paling menguat adalah di sektor trade dengan 0,41%, lalu juga finance 0,32% dan juga aneka basic industri 0,46% dan mining 0,30%. Sedangkan yang melemah adalah infrastruktur dengan 0,47%. Lalu juga untuk prediksi hari ini saya dengan melihat indikator stokastik. Oke. Oke, ini membentuk indikator dari candle dulu. Candle ini saya perhatikan membentuk pola hammer yang mengindikasikan ada polanya reversal kembali lagi untuk melemah dan memang kalau saya perhatikan pola candle tersebut dilihat dari volume juga melemah sehingga saya memprediksikan hari ini IHSG akan melemah dan bergerak di kisaran level support 5.800-an dan juga 5.845. Jadi untuk hari ini saya memprediksikan IHSG akan bergerak melemah di kisaran support 5.800 dan resisten di 5.845 dikarenakan candle yang perdagangan kemarin memang kalau diperhatikan IHSG pada tanggal 12 Juli menguat namun di tanggal 13 ini menguat terbatas karena memang kekuatan bullish sudah mulai melemah sehingga kekuatan bearish yang menahan dari kekuatan bullish dan itu mengindikasikan adanya pelemahan di hari ini. Lalu juga kita perhatikan global highlights, oke. Yang pertama dari Hang Seng dan Nikkei juga menguat Hang Seng menguat 1,16% di level 26.346. Nikkei juga menguat 0,01% di 20.098. Lalu juga Dow Jones juga menguat 0,10% di level 21.553. Memang untuk Dow Jones adalah indeks yang bergerak di negara Amerika dan memang ada keterangan bahwa The Fed rencana akan menaikkan suku bunga. Namun karena memang kita perhatikan secara data ekonomi Amerika masih baik ya bertumbuh itu dari pertumbuhan kinerja, maksudnya para pekerja banyak meningkat maksud saya dan ini membuat Ibu Janet Yellen yaitu gubernur dari Bank Sentral Amerika akan menaikkan namun kenaikan ini memang masih terbatas dalam arti tidak terlalu tinggi karena memang dari pandangan dari The Fed sendiri atau salah satunya Ibu Janet Yellen ini melihat bahwa saya akan menaikkan namun dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik dan memang kalau diperhatikan data pekerja juga menguat di Amerika sehingga kalau saya perhatikan memang ini akan cukup mengkhawatirkan bagi saham-saham yang negara berkembang karena diperkirakan ada beberapa investor asing akan masuk ke indeks Dow Jones dan ini bisa memberikan indikasi capital outflow dan sebelum itu juga kita perhatikan kemarin juga IHSG sempat ini adalah
Sempat net sell cukup tinggi asing di 815,23 miliar di 13 Juli, sedangkan di 12 Juli kemarin net sell cuma 7,84 miliar, dan memang kalau saya perhatikan dari 4 Juli sampai dengan 13 Juli, satu minggu lebih ini memang net sell asing juga cukup tinggi ya, apalagi di tanggal 4 Juli kemarin mencapai 1,15 triliun. Dan ini apalagi dengan statement dari Ibu Janet Yellen yang akan rencana uh, akan menaikkan suku bunganya, ini memberikan indikasi Dow Jones, saham-saham yang bergerak di Dow Jones maupun surat utang menarik bagi pelaku pasar, khususnya investor asing untuk kembali lagi ke Amerika. Lalu juga kita perhatikan Edo kemarin melemah 0,95% di level 27, gold juga melemah 0,20 di level 1218, dan oil mencetak kenaikan 1,16% di level 46,02. Ini juga menarik dan ini menarik perhatian saham-saham yang bergerak di khususnya di mining dan lebih detailnya ke crude petroleum and oil and gas, salah satunya Medco dan Elsat. Namun saya sarankan untuk Medco untuk nanti diperhatikan karena oil juga menguat nih. Lalu juga coal juga menguat 81,65. Lalu CPO kemarin melemah, ditutup melemah di minus 0,67 di level 2.679, dan USD terhadap rupiah kemarin melemah 0,16% di level 13.348. Oke, untuk emiten hari ini beritanya adalah Oke, Semen Gresik. Semen Gresik terseret pelemahan sektor properti. Yes, memang sektor properti memang kurang menarik di kuartal 2 ini memang cenderung bearish atau melemah, dan hari ini Semen Gresik terkena imbasnya yaitu lesunya penjualan properti turut berdampak negatif pada SMGR. Volume penjualan domestik emiten plat merah tersebut menurun, dan sepanjang semester 1 volume penjualan domestik sedikit mengalami penurunan 1% hingga 2%. Dan memang kalau saya perhatikan ini juga membuat harga saham dari Semen Gresik ini melemah ya. Itu kita perhatikan di SMGR. Yes, trennya melemah, dan ini uh, trennya melemah dari bulan September 2014 ke khususnya September, maksud saya bulan September 2014, dan memang pergerakannya cenderung melemah. Dan kalau saya perhatikan untuk SMGR, ini saya sarankan untuk terlebih dahulu Bapak Ibu bila mana harga, maksud saya bila mana Bapak Ibu belum membeli saham tersebut, hold dulu karena ini harga sudah ketinggian ya di 10.000, dan memang ada indikasi adanya penurunan dulu untuk swing ke bawah, baru nanti ke swing ke bawah kita bisa mengambil area supportnya di 9.000, di 9.500, dan juga di 9.775. Maaf, maksud saya 9.750. Jadi untuk saat ini memang saya sarankan untuk hold terlebih dahulu. Namun bila mana Bapak Ibu sudah mempunyai barang dan memang sudah membeli area di 8 ribuan, ini potensi untuk taking profit terlebih dahulu Ibu, dikarenakan memang saya melihat ISG akan melemah dan juga ada potensi SMG juga akan melemah. Jadi untuk saya menyarankan untuk Bapak Ibu bisa taking profit di Semen Gresik. Oke, terus kita lanjut ke berita selanjutnya yaitu Silo. Oke, untuk Silo ini akuisisi RS Hosana Basi. Untuk Silo adalah perusahaan yang bergerak di rumah sakit dan memang kembali akan mengakuisisi sebuah rumah sakit. Rumah sakit kali ini menjadi sasaran adalah Hosana Medica. Ini merupakan rumah sakit keempat yang diambil oleh Silo, dan Silo mengambil alih 100% saham dan aset rumah sakit yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu senilai 150 miliar. Dan Hosana merupakan rumah sakit yang memiliki kapasitas kurang lebih 100 tempat tidur. Nah, memang untuk Silo sendiri, untuk manajemennya memang mempunyai ekspansi untuk mendapatkan pendapatan, lalu mereka akan membeli beberapa perusahaan dalam arti khususnya di rumah sakit, dan ini mengindikasikan hal positif buat Silo ya untuk sentimennya. Lalu yang ketiga adalah Mari.
Mari akan serap habis dana IPO. Mari itu adalah PT Mahaka Radio Integra yang telah menyerap seluruh dana hasil penerbitan saham perdana IPO berdasarkan laporan resmi perusahaan. Sisa dana IPO per Juni 2017 tercatat nol. Wow. Dan memang Mari meraup dana bersih hasil IPO sebesar 46,97 miliar. Sebagian besar IPO banyak digunakan untuk pengembangan usaha. Nilai usahanya sebesar 28,18 miliar. Dan memang untuk Mari adalah perusahaan yang bergerak di radio ya. Dan kalau saya perhatikan dana hasil IPO tersebut sebagian juga ada yang digunakan untuk pembayaran utang nilainya sebesar 18,79 miliar. Untuk hari ini memang biasa saham-saham yang sudah IPO biasanya naik ya. Namun untuk saat ini kita belum bisa perhatikan secara fundamentalnya maupun chartnya karena kan data masih belum saya dapat dan juga untuk saat ini juga ini berita dari Mari dan kita akan menganalisa yaitu laporan maksud saya analis nikal untuk hari ini. Yang pertama kita akan bahas, bentar. Oke, yang pertama kita bahas tentang Indofood. Untuk Indofood, oke. Ini untuk Indofood kemarin sudah chartnya tinggi ya. Dan memang kalau saya perhatikan saham-saham consumer goods ini menarik di bulan Juni-Juli karena memang habis lebaran dan juga yang pertama juga pembelian di beberapa consumer juga menarik bagi saham Indofood. Dan pada saat ini kalau saya perhatikan untuk Indofood ini saya sarankan untuk dia mempunyai resisten kuat di area 8.775. Nah, area tersebut memang agak susah untuk ditembus karena terlihat dari 4 Juli sampai dengan sekarang 13 Juli dan memang nanti ada rencana perdagangan hari ini masih terlihat belum bisa break up dan saya mengindikasikan ada potensi penurunan dikarenakan indikator stokastik sudah berada di zona bawah dan juga di mana di Bollinger Bands ini sudah mengarah upper bounce dan kalau saya perhatikan ini juga bisa untuk area Bapak Ibu taking profit terlebih dahulu karena bila mana area ini bisa di taking profit ada potensi nanti ada penurunan dan baru kita akan ambil lagi di area supportnya yang kuatnya di area 8.500 area kuatnya di 8.500 dan 8.550 area support. Maaf maksud saya 550 area supportnya ini bisa kita kita spekulasi buy untuk naik ke atas untuk Indofood. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang WNPR sudah. Kita akan bahas tentang saudaranya yaitu ICBP. Oke, untuk ICBP kalau saya perhatikan ini sudah turun trennya dan memang kalau saya perhatikan area supportnya itu di 8.475. Saya akan lihat indikator terlebih dahulu. Oke, areanya sekarang di 8.000 dan juga di 8.475 area supportnya dan untuk saat ini harga sudah berada di 8.400. Saya akan sarankan untuk Bapak Ibu karena memang indikator stokastik sudah menguat, ini juga bisa untuk kita spekulasi buy di area 8.600 khususnya dan memang nanti kita mempunyai target short term-nya itu paling kuat di 8.825 kita bisa mempunyai target tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai ICBP ini ada saatnya untuk kita spekulasi buy di area 8.600 dan memang kalau saya perhatikan supportnya sudah kuat nih 8.400 sampai dengan 8.470 supportnya sudah kuat jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa untuk membeli spekulasi buy dengan target di 8.825 ini untuk Indofood. Lalu saya akan masuk ke ASI. Oke, untuk Astra Internasional. Untuk Astra Internasional, ini kalau saya perhatikan, ini sudah membentuk area support kuatnya ya. Area support kuatnya di 8.500, maksud saya di 8.600 dan juga di area 8.700
8.725 ya untuk area support kuatnya. Dan memang kalau untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa untuk spekulasi buy juga di area 8.725 dan dengan target 9.000 ya kalau kalau Asia internasional, karena kalau saya perhatikan area 9.000 adalah resisten yang kuat, jadi belum ada indikasi tertembus, namun bila mana 9.000 tertembus dan sudah berapa hari sudah kuat, ini ada potensi kita masih tahan dan nanti kita bisa hold terlebih dahulu dan kita mempunyai target di 9.000 di 9.300 ya untuk saham ASI. Ini untuk saham ASI. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk hari ini. Semoga karena memang ini sudah mau jam 9 dan bisa akan buka, semoga ini bisa jadi bahan Bapak Ibu, pertimbangan untuk Bapak Ibu dan kiranya juga selamat weekend juga untuk besok dan terima kasih. Semoga cuan pada hari ini.